Ya menurut saya sih nggak perlu terlalu kita masukin ke hati, biarin saja. Itu toh apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu gitu. Iya Bahwa emang kita iya sih memang Kak, emang kita biarin emang. Iya. Main terus musiknya. Halo adik-adik, halo Kak Kris. Hai Kak Riji. Halo, kita kembali lagi di obrolan kita kopi. Apa singkatannya? Ini ada obrolan pendewasaan Obrolan iman. pendewasaan iman. Iya. Iya. Baca dong adik-adik, masa udah gede nggak bisa baca, bener nggak? Kalau kita sebut lebih enak, Kak. Oh iya betul. Iya. Sekarang kita kedatangan bintang tamu Bintang kembali. tamu kita, iya. Siapa namanya, Kak? Kak Yusuf. Kak Halo Yusuf. adik-adik semua. Ya, oke, yang kemarin Firman deh kalau nggak salah, bener Iya, nggak? iya Iya, benar. betul, Kemarin Kak. Firman, hari ini talk show. Tentang sosial media. 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 Nah, sosial media itu sebenarnya kalau menurut aku ya itu bisa dibilang buat kita mengekspresikan sesuatu juga boleh. Mungkin Buat- boleh berkenalan sama orang lain juga, terus bisa Buat apa pamer, lagi? Kak, buat pamer. Iya, pamer juga bisa. Banyak kan sih kalau adik-adik sekarang biasanya pamer. Pamer. Iya, pamer, Iya, pamer, iya, pamer iya, punya betul. temen cakep. Pamer punya PS5. Iya. Iya. Waduh, Pamer kakaknya udah belum punya. boleh bawa motor padahal belum punya SIM. Nah, itu sih ditangkap kan. Bukan buat pamer, itu mancing namanya. Jadi gimana Kak Ucup? Nih, tentang sosial media nih. Iya. Dari firmannya kemarin kan aku juga dengerin nih tentang sosial media itu kan katanya ada bahayanya tuh. Kita lihat YouTube ada yang suruh bikin bom, suruh bikin racun, terus apalagi lah banyak yang negatifnya kan. Kalau dari sisi positifnya tuh ada nggak sih Kak sebenarnya kalau kayak gitu? Sosial media dari sisi positif tentu ada ya, dan banyak sekali sebetulnya sisi positifnya yang bisa didapat. Ya kayak contohnya kalau kita ngelihat kita sebut aja ya YouTube itu kan memang di sisi lain ada orang ngajarin yang nggak bener yang ngeracik racun lah, terus mungkin bikin bom lah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain di situ kita juga menemukan banyak sekali tutorial misalkan untuk yang Pelajaran pengen gitu ya? iya yang pelajaran juga ada di situ, apalagi di masa-masa adik-adik semua ini sedang belajar secara online. Di situ juga banyak diajarkan bagaimana misalkan menghitung cepat. Iya. Terus kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan di sekolah yang tidak bisa dijawab. Di situ ternyata ada orang yang bisa bantu untuk menjawab. Iya. Ya, jadi kalau dibilang dari sisi positif, pasti ada sisi positifnya. Banyak lah ya. Banyak Banyak. juga sisi positifnya. Mungkin kayak kita juga sekarang kan kebaktian online, kita juga sekolah minggu kan online di YouTube ini. Iya Itu betul. sebagai Ini salah satu positif sisi gitu ya. positif loh. Hmm. Karena kalau nggak ada media sosial ini kan repot juga ya, kita kan mau Iya. mengadakan acara-acara seperti ini di Iya. situasi seperti ini juga gitu. Terus kalau ada quiz online, kita bisa promosi juga di media sosial kan? Iya sih, benar juga sih. Iya, Jadi, iya. banyak lah ya sisi Banyak, positifnya banyak. juga ya. Jadi Banyak, Kak. nggak selalu media sosial itu berdampak buruk ya buat kita semua. Iya. Asal mungkin kita harus tahu jamnya, bener nggak ya? Betul. Jamnya tuh bukan maksudnya sekarang tayang jam berapa, Iya. maksudnya dibatasin gitu ya Kak. Mm-mm. Dan di satu sisi juga kalau saya lebih bukan hanya sekedar jam tapi juga konten ya. Oh iya. Konten itu perlu diperhatikan gitu kan. Karena ya memang itu tadi, masa ini sekarang situasi seperti ini memang media sosial ini banyak sekali digunakan apalagi untuk sekolah. Dan mau tidak mau itu anak-anak yang istilahnya kalau kita bilang kayak rate-nya itu kan kayak YouTube dan Instagram dan lain itu kan kalau boleh dibilang kalau nggak salah 13 plus ya atau 12 plus gitu. 13 Nah, plus. 13 plus ya. Nah, itu kan kadang kayak anak yang baru SD tapi harus cari pengetahuan di situ, mau tidak mau kan harus nonton juga kan. Nah, itu Iya. saya rasa juga konten dan juga keterlibatan orang tua di dalam mengarahkan anak-anak ini penting sekali. Iya. Sehingga mereka memperoleh manfaat positifnya dari media sosial ini. Sekalipun memang tidak bisa dihindari karena apa yang tampil di situ kita nggak bisa atur kan.
Iya. Kita nggak bisa atur, kadang bahkan mungkin bisa dibilang kita nggak bisa filter, sekalipun ada sih restricted filternya itu kan ada, tapi tetap aja kadang kan muncul. Ada misalnya YouTube Kids gitu Iya. ya. Anak saya pakai itu. Kayak begitu-begitu kan itu bisa juga. Nah, jadi orang tua perlu terlibat secara aktif untuk juga ikut ngawasin anak-anaknya ini nonton apa aja gitu, supaya anaknya juga nggak terjerumus dan terjebak pada tadi sisi negatif daripada media sosial itu sendiri gitu. Oke. Jangan orang tuanya sibuk Sosial media. Sosial media juga. sendiri, Sosial anaknya media juga. sosial media juga. Gitu ya. Anjingnya juga. Wah, anjingnya Iya. nonton apa? Oh, itu deh. Iya, Terus misalnya nih, kan itu kan kita dari sisi penonton. Misalnya dari sisi konten kreatornya, misalnya aja nih ya, kita berangan-angan, Iya. padahal saya bukan gitu ya. Misalnya saya ini apa sih sebutannya kalau yang selebritis di Instagram? Selebgram. Selebgram gitu kan. Misalnya saya selebgram nih. Ini bertentang, misalnya saya dikasih apa endorse sesuatu yang sebut aja itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya di endorse Minuman minuman keras. Nah, Terus yang ngepul Iya. itu di endorse misalnya. full tapi bau buah gitu ya. Bawa buah. Buah. Itu berarti es rasa buah. bukan ya pokoknya yang bertentangan dengan firman Tuhan itu Iya. kita boleh terima nggak sih sebenarnya kayak gitu-gituan. Toh kita kan kita berpikir kita dapat ini, aku ngincar uangnya, Iya, kita cuma promosi doang. promosiin Nggak uangnya. pakai Misalnya bener-bener. minuman kerasnya, udahlah bagiin ke orang lain aja lah, kasih orang lain. Kita sebagai anak Tuhan tuh nggak boleh ini, tapi kita post aja tuh dapat duitnya doang. Itu sebenarnya boleh nggak sih kita terima? Ya, ini sebenarnya juga masuk bagian dari kadang yang menjadi dilema ya. Iya, Ya. iya. Karena kan mau tidak mau kalau kita bicara soal media sosial, itu di situ bisa dipakai untuk ajang pekerjaan. Iya. Ya kayak itu tadi endorse itu Iya, kan. Nah, iya, tapi sebagai anak Tuhan, menurut saya kita harus mempertimbangkan produk apa yang akan kita terima. Sebagai di endorse ke kita itu produknya apa dulu. Karena mau tidak mau firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita ini nggak jadi batu sandungan, ya kan? Memang kita tidak minum, memang kita nggak ikut isep-isep yang tadi rasa buah itu tadi kan? Iya. Memang kita tidak melakukannya. Tetapi ketika kita memegang itu secara tidak langsung kita ikut terlibat menawarkan ke orang lain, ya kan? Menawarkan ke orang lain, ngajak orang secara tidak langsung untuk masuk terjerumus ke situ. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya kan kayak di Efesus 5 ayat 11 ya dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya perbuatan kegelapan ini bukan kita berbuat di tempat gelap atau juga atau hanya kita bicara soal sesuatu yang kejahatan, membunuh, ngeracunin orang, bukan, tapi mengarahkan orang ke situ. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik yang seharusnya tidak kita lakukan. Toh saya yakin dan percaya kalau kita sebagai anak Tuhan memang kita berminat untuk terlibat dalam artian mencari duit dari konten-konten di situ, jadi minta di-endorse oleh orang yang lain, merek-merek lain atau produk-produk apapun, maka Tuhan juga bisa memberikan kita jalan kalau kita menolak sesuatu yang tidak baik. Toh endorse kan banyak ya. Iya, Iya. Bisa produk dilakukan lah ya. banyak produk gitu. Bahkan juga ada juga kalau kita ngomong ada juga jemaat Tuhan di gereja ini pun yang terima endorse bukan dari produk-produk misalkan kayak makanan baby lah, susu baby lah dan lain sebagainya, itu ada juga gitu, pakaian-pakaian baby lah atau pakaian-pakaian lain yang tidak harus melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, gitu sih Kak. Oh, jadi misalnya yang walaupun kita nggak pakai tuh sebaiknya Jangan. Jangan. Iya, sebaiknya jangan. Apalagi kalau orang tahu ya image kita itu di Iya. gereja Sebagai anak anak Tuhan. Tuhan. Heeh. kok begini sih. Iya. Iya, itu jadi batu sandungan berarti Batu Kak, sandungan, ya. iya. Terus misalnya kalau di sosial media itu kan kemarin aku juga dengerin firmannya Kak Yusuf juga hati-hati untuk bertemu orang secara Online. virtual apa maya lah ya Maya, istilahnya ya, secara dunia maya. di dunia Online. maya gitu kan.
Tapi memungkinkan kan, misalnya kan sekarang banyak kita berkolaborasi dengan orang lain yang mungkin kita nggak kenal, baru kenal itu di dunia maya itu kan. Misalnya ada ajakan bisnis, terus peluang bisnis misalnya kayak gitu-gitu. Iya. Termasuk tadi endorse gitu. Hati-hatinya kan kemarin di firman Tuhan itu kalau di dunia maya orang itu berbuat baik-baik banget, pas ketemu ternyata jahat banget, itu kan juga mesti hati-hati lah ya, kita harus Betul. hati-hati. Iya. Langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk menghindari orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau langkah yang harus diambil ya kita mesti pelajarin orang ini dengan baik. Maksudnya nggak sekedar kita tahu pribadinya ya, mungkin kita perlu lihat ini orang berteman sama siapa sih. Siapa tahu mungkin ternyata kita punya mutual friend ya, istilahnya seperti itu kan. Temen yang juga berteman di situ. Kan kita bisa nanya. Ya, satu. Itu kedua, yang pasti adalah kita juga harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Apalagi kalau berbicara soal tadi ya, nanti ke depan mungkin anak-anak adik-adik sekolah minggu ini kan kerja. Kalau menjalin hubungan kerja dengan orang melalui media sosial pun ya kita harus benar-benar hati-hati dan minta hikmat Tuhan supaya kita tidak terjebak di dalam penipuan. Karena sudah banyak sekali kasus penipuan yang terjadi di dunia maya ya, melalui media sosial. Ketemu terus ternyata ya maaf kata diperkosa dan lain sebagainya. Ternyata ketemu dibohongin, cuman diambil hartanya, dibawa lari motornya lah, dibawa lari handphonenya lah dan lain sebagainya. Sedangkan pribadi orangnya kita sendiri pun mungkin kita punya harapan lebih, ternyata justru malah rusak akhirnya melalui itu semua. Baru kenalan, kita pacaran yuk, minta duit dong, tolong transferin Iya, gitu. Pulsa gitu ya. Itu di berita banyak sih sebenarnya kayak gitu. Banyak. Makanya harus hati-hati juga ya. Makanya harus hati-hati karena itu banyak sekali loh orang seperti itu. Ya bahkan saya pernah jadi di Facebook saya tiba-tiba ada orang dari, kita sebut aja dari Afrika Selatan. Iya. Ya, dia ngaku dengan nama saya anaknya pendeta, bahkan dia bilang. Papa saya punya gereja, tapi papa saya sudah dibunuh karena di sana kan sedang ada sengketa inilah ini dan sebagainya. Saya punya harta sekian, bisa nggak you bantu saya? Iya. Nah itu berkali-kali loh, berkali-kali dia nggak cuma lewat Facebook, dia kirim message, tapi dia juga lewat email, dia ngasih gitu. Ya saya sih nggak mau nanggepin, saya cuman ini pasti penipuan. Dia bilang dia punya warisannya, tapi saya nggak bisa cairin karena saya lagi di negara konflik. Iya. Jadi ini harus saya istilahnya kasih ke orang lain di luar negara konflik, negara saya lagi konflik ini, supaya harta ini bisa saya ambil. Nah nanti saya minta tolong kamu untuk keep ini warisan saya gitu. Nah saya sih nggak pernah mau tanggepin. Dan itu juga terjadi, nggak cuma saya, beberapa orang pun pernah juga mengalami hal yang kayak begitu. Modusnya sama lah ya. Iya, ya. modusnya sama gitu. Makanya itu mesti kita harus berhati-hati, screeningnya mesti juga bagus gitu. Mesti cari supaya terlebih lagi minta hikmat Tuhan supaya kita nggak melakukan kesalahan atau terjebak di situ. Terus Kak Ricci juga udah pernah nonton belum? Ini sih serialnya disebut merek nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Di Netflix. Iya. Social Dilemma. Social Dilemma. Udah nonton. Udah nonton? Udah. Kak Yusuf udah nonton belum? Oh, saya sih belum nonton. Oh, belum nonton. Ya. Jadi di Social Dilemma itu dia tuh ngangkat bagaimana cerita-cerita di sosial media itu bahayanya tentang apa. Jadi salah satunya algoritmanya tuh kita scroll terus, wah kita lama ngeliatin tentang misalnya tentang anjing. Scroll tentang anjing semua, biar nanti keluar iklan apa atau apa soal anjing semua kan. Nah, betul. Nah, kayak gitu sebenarnya bahayanya bisa ini juga ya Kak, sebenarnya kita jadi terlalu lama dengan smartphone kita sampai misalnya meninggalkan kebaktian. Iya. Bisa juga gitu ya Kak ya. Iya, waktu doa, waktu baca firman jadi lupa. Makanya mungkin Pak Pendeta Handoyo juga menyarankan kalau Alkitab itu jangan di handphone mungkin gitu kali ya kayak biar misalnya lagi baca ayat muncul iklan ini muncul notifikasi nih. Lagi ngomongin firman kok lihat guguk. Mungkin itu ya kayak kalau adik-adik mungkin belum pada nonton boleh kali ya ditonton itu ya. Iya. Kita promosi dikit nggak apa-apa lah ya. kasih. Iya. Oke, Kak. Nah,
sosial media itu kan ada bagusnya nih. Kayak tadi kan kita udah bahas banyak bagusnya juga. Nah, sebaiknya untuk adik-adik itu ada patokannya nggak ya, atau batasannya lebih baik tuh kita sharing apa sih di sosial media? Kita boleh nggak sih curhat, atau mendingan kita sharing ayat-ayat Alkitab aja gitu? Ya sebenarnya batasannya itu adalah selama kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan sih sah-sah saja. Ya sama itu tadi, postingan kita nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Ya karena memang kan ini sebenarnya kayak jadi batu sandungan itu sebetulnya juga tidak ada apa ya, maksudnya pakemnya gitu. Artinya kayak misalkan kayak itu tadi, saya ada yang di endorse untuk minuman keras. Orang lain merasa fine-fine aja. Iya. Bahkan mungkin orang gereja pun, seiman pun merasa fine-fine aja. Tapi ternyata ada orang yang tersandung gitu. Nah makanya itu kita harus bisa memilah dengan baik kan. Ya tujuannya balik-balik lagi, kita juga mesti punya tujuan yang jelas. Kita di media sosial tuh mau ngapain? Ya kan, hanya sekedar eksis. Oh saya punya pengen orang lihat, oh temennya banyak gitu, followersnya banyak 2 juta. Tapi kita nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan media sosial itu sebagai tempat pekerjaan itu tadi. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan memilih tempat pekerjaan seperti saya bilang tadi, maka harus ada pemilahan yang kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan sebagai anak Tuhan ini kita tetap jadi berkat gitu. Kita tetap jadi terang. Kita tidak juga memakai media sosial ini mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak baik. Tapi justru kita melakukan memakai media sosial ini sebagai sarana untuk kita memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain. Ya kayak misalkan kalau posting pemandangan ya boleh-boleh aja. Lagi liburan kemana diposting ya boleh-boleh aja. Kak, bentar Kak, saya potong Kak. Gimana Kak? Cetuk-cetuk Kak. Oh iya. yang tadi Kak, apa namanya, tukang audionya. Tukang audionya sakit. Gitu. Cetuk, aduh gitu kan. Sorry Kak, kita potong dulu bentar Kak ya. Digulung mungkin Kak. Iya. Terus, Kak Uci, sini Kak, mumpung ada Kak Uci nih di sini nih. Oh ya, Kak Uci gabung sama kita nih ya. Iya, boleh dong. Kita ngobrol. Mau bikin konten? Oh iya. Sosial media langsung di konten. Iya. Bikin konten dulu dong. Masuk. Buat Buat masuk. Tabernacle Family Junior ya. Sosmednya kan? Iya. Numpang duduk ya. Jadi kalau belum follow, tolong di follow di sini. Iya. Iya. Pencet Di sini atau subscribe, di sini. like, sharing ke teman, nyalakan loncengnya. Iya. Udah terampil nih Kak Ricci ini. Dan biasakan kalau subscribe itu gratis, nggak ada salahnya untuk mendukung kita Ci. Supaya video-video seperti ini bisa terus kita produksi. Iya. Boleh minum nggak? Boleh? Boleh. Nggak ada isinya Kak. Buka-bukaan banget kita yang nggak ada isinya. Terus Nah, itu. siapa tahu ada jemaat mau endorse. Boleh. Tapi jangan minuman keras tolong. Itu bakatnya dikeluarin. Nawarin endorse. Terus kayak posting-posting tadi tuh Kak, misalnya kita mau posting yang kayak, aduh gua baru dimarahin nih sama orang tua nih ya, langsung dasar orang tua tidak pengertian kepada anaknya, itu perlu nggak sih? Kan biasa kan apa namanya, anak-anak sekarang suka Curhat mengutarakan gitu curhat ya, itu curcol. di apa, banyak Sosial kan sih media, di iya. sosial media. Terus Facebook, kalau Instagram apa namanya yang Instastory. Instastory. Itu sebenarnya boleh, perlu, nggak perlu, atau udah nggak boleh gitu. Kak Uci gimana Kak Uci? Oh nggak nanya tahu, Kak Uci. saya Nggak mau tahu. nanya, jangan-jangan anak saya lagi bikin instastory, Iya. saya marahin ini. Saya mau cek dulu. Benar. Saya mau nanya, saya sebagai orang tua gimana tuh kalau diomongin sama anak saya di instastory? Boleh nggak tuh anak tuh? Coba nasehatin Kak. Ya jadi kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Nggak perlu karena di satu sisi kan kita harus menjaga orang tua kita juga. Kondisi orang tua kita, kondisi keluarga kita itu tidak perlu kita ekspos ke media sosial yang Sampai- tidak ada hubungannya sama Sampai kita pertemanan gitu. kita juga ya. Iya, kan nggak perlu gitu. Terus bahkan mungkin apa namanya sampai nanti akhirnya itu pun nanti kedepannya akhirnya kan mempermalukan kita sendiri karena keadaan keluarga kita terekspos ke orang lain tahu oh ternyata papa mamanya dia tuh kayak gini, pantesan punya anak kayak begini, nah kayak begitu kan. Nah itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik gitu saya rasa ya, karena itu
menurut saya sih nggak perlu kalau sampai kita curhat ada di situ. Ya tujuannya mau buat apa gitu. Kadang kan memang mereka cuman butuh perhatian kan, apalagi anak-anak usia remaja gitu kan, memang mereka sering mencari perhatian ya. Kalau memang mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, ya mungkin bisa, harusnya ada dialog antara orang tua dan anak yang lebih baik daripada mereka posting ke media sosial seperti itu. Atau lebih baik juga kayak konsultasi ke Ya, evangelis, betul. pendeta, mungkin ke Pak Handoyo sebagai hamba Tuhan Yusuf, gitu. ke Kak Uci, Kak Rici gitu kali ya. Ke hamba Tuhan sih Ya, lebih baik. sama Tuhan Tuhan lah jangan ya. sama saya lah. Iya. Iya, Iya. nanti diomongin lagi sama anaknya. Iya. Terus, apalagi nih Kak Rici? Nah kalau kita foto-foto di gereja lagi ada acara nih, ada drama Natal misalnya, jadi salah satu dancernya, terus kita foto bareng-bareng, itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau itu lebih berkesan pamer ya? Kalau menurut saya enggak ya, boleh-boleh saja. Toh kalaupun kita nggak foto, toh kita juga tetap didokumentasikan kan, dan foto itu juga nantinya akan muncul juga kan di lembaran Facebook gereja, bahkan mungkin kita juga bisa re-upload kan untuk di halaman kita sendiri gitu. Padahal tuh gereja juga nggak pamer sih ya, kayak Iya, tujuannya bukan. kan melaporkan Iya, kegiatan melaporkan di gereja kan dan sekarang. juga kayak ini ya, apa? Justru kita memberi motivasi ke Iya, yang lain juga ya. iya. Kak, supaya ini loh anak-anak yang sudah ikut Semua terlibat ya. di sini seperti itu gitu. Beda sih, beda Soalnya sekali. ada Kalau yang tambahan itu, Kak, caption kali ya Kak? Yang kayak ada orang perjamuan aja mesti difoto dulu Kak difoto sebelum dulu. minum gitu. Ya kalau perjamuan mau difoto dulu, sebenarnya yang jadi pertanyaan ya mau buat Sempet-sempetnya apa gitu ya. Terus Hanya mau buat doa, apa malah foto. gitu. Ya kan. Kok saya jadi marah ya? Terus kan Coba jadi diminum dulu nih. ya memang kalau kayak begitu kan ada sedikit ya. Ada sedikit kita bilang rada mau show off gitu ya. Nih, gua perjamuan nih. Iya. Lu mana gitu ya. Sebenarnya sih itu tadi nggak penting-penting amat sih gitu loh untuk kita lakukan gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga kalau foto di gereja, kita datang nih ke gereja, kadang-kadang kan ada orang juga berpikiran tuh kita sebenarnya posting itu tuh bersyukur kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa datang. Cuman kan mungkin pandangan orang berbeda-beda kali ya kayak. Jadi ada yang satu nganggap kita tuh pamer, ada satu orang yang menganggap oh dia udah pernah mengalami mukjizat, mungkin dia nih gue setelah terima mukjizat nggak lupa loh sama Tuhan gitu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu kali ya kayak. Jadi nggak bisa menyenangkan semua orang kali. Ya, memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau hanya sekedar waktu dia datang, terus kemudian dia foto, saya rasa sih masih fine-fine aja ya, nggak ada masalah gitu. Ya kecuali terus kemudian kadang kan ditambahin caption yang rada-rada alay begitu ya, yang menimbulkan kesan kok ini begini amat ya ini orang. Iya. Karena jujur saja ada jemaat Tuhan yang setiap kali dia datang dia harus foto dulu. Orang ini rajin. Datang doa waktu kita ada tatap muka doa pagi, waktu dia juga selalu hadir. Tapi itu selalu setiap kali dia entah itu waktu dia datang sebelum kita mulai atau waktu pulang pasti ada. Entah itu diupload atau tidak, saya juga nggak ngerti sih. Dan tujuannya pun saya juga nggak pernah nanya. Kadang sih pengen nanya sebenarnya buat apa gitu kan. Kok tiap kali harus berpose terus dari beberapa sisi gitu. Oh saya tahu itu mungkin tujuannya Laporan ke istrinya mungkin ya, apa suaminya gitu. Saya datang loh ke kemana-mana. Gitu. Kayak mungkin adik-adik di sini juga ini kali ya, apa ada foto. Mami saya ke gereja nih, bukan ke time zone doang. Mungkin itu kali ya. Itu mungkin ada satu sisi juga. Iya buat iya laporan bisa jadi mungkin sih, ya. bisa jadi. Kita nggak di endorse sama time zone tadi ya. Iya, iya. disebut ya. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lah, biasa lah. Ya bisa lah. Mau lanjut. Kita malah bantuin dia udah buka lagi Oh sekarang. iya. Ya mungkin kayak ya pemikiran orang tuh juga kita nggak bisa kontrol sebenarnya kan. Kayak kita mau posting adik-adik di sini mungkin yang baru dapat PS5, saya belum dapat tuh. Saya juga. Iya. Undiannya Nanti nggak habis acara dapat. ini Kak kayaknya ada door Ada ya? prize. Oh, door Oh, prize iya. ya dapat. Dapat Makanya pintu. Dan kemana-mana nonton terus. Kayak dapat PS5 ini. Captionnya tapi rohani mungkin ya.
puji Tuhan sudah dibelikan PS5 kayak gitu-gitu sebenarnya perlu diposting atau enggak. Kalau yang misalnya posting PS5 gue udah punya, lu udah punya atau belum gitu kan, Nah. itu kan apa, nyolot banget Jelas-jelas ya, itu. jelas ya ribet. Iya, itu kan otomatis dia pengennya nyombong. Sebenarnya kan kalau yang puji Tuhan gitu kan dia pengennya bersyukur gitu. Itu sebenarnya kita posting nggak apa-apa atau emang udahlah nggak usah posting lah. Lu punya ya buat lu sendiri apa gimana ya, Kak? Kalau memang itu sebagai bentuk ucapan syukur, yang betul-betul sebagai bentuk ucapan syukur sih saya rasa ya masih aman-aman saja ya, nggak ada masalah gitu. Ya balik-balik lagi memang kadang yang repot itu kita juga mesti mempertanyakan motivasi dari diri kita sendiri kan. Nah kalau memang kita sebagai orang yang posting itu, kalau memang kita merasa bahwa postingan ini aku tujukan untuk pamer, ya maka kita harus koreksi gitu. Supaya kita nggak melakukan itu. Karena kayak begitu kan, itu dari kalau nggak salah kayak misalkan kita ngomong PS itu tadi ya, dari awal itu udah banyak ya kayak template yang sengaja dibikin. Iya. Padahal Oh, iya, orang iya, itu nggak iya. punya gitu. Tapi sekedar ada juga kan tujuannya cuma apa sih ya, biar rame aja gitu loh. Biar rame aja gitu. Tapi kalau memang kita yang mempertanyakan diri kita sendiri bahwa kalau memang itu ternyata tujuannya kita mau pengen show off, ya lebih baik kita segera bertobat gitu kan. Oh, nggak usah lah ya. Janganlah gitu kan. Kan masih ada cara-cara yang lain untuk kita bisa mengucap syukur tanpa harus kita show off seperti itu gitu. Iya. Mungkin kayak yang apa namanya yang dapat duit segepok dipamerin di foto nih, Iya. gitu kan. Itu kalau menurut saya nih ya pribadi itu walaupun captionnya puji Tuhan, hati-hati ntar misalnya ketahuan dia lokasinya di mana dirampok. Nah, itu dia tuh. Tapi parah kan misalnya. Jadi Gitu. kalau kayak gini sosial media itu ada dua sisi ya, satu dari yang ngepost sama satu yang ngebaca Dari baca, postingannya ya. iya. Nah kalau yang soal ngebaca postingan nih, namanya kita kan di negara berkembang, berflower ya, Nah. Berflower. berflower. Nah kita itu selalu dihadapkan sama yang namanya haters, bener nggak Kak Grace? Iya, Nah. enggak di negara berkembang Iya. doang Iya, sih. semua ya, Semua. 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 Tapi netizen kita ini yang paling Terkenalnya terkenal begitu. Nah, kita nih posting dengan motivasi yang benar. Misalnya para pemain musik di gereja gitu, bikin rekaman YouTube, diposting. Terus di antara kalimat-kalimat komentar, bagus ya pelayanannya, bagus ya. Pasti ada orang-orang yang nggak suka gitu kan. Betul. Yang Ya, ngatain betul. kita gitu, yang ngomong ini Benar. jangan main buat kesombongan diri sendiri ya. Ya. Semoga ini untuk Tuhan aja ya. Jangan gitu, curi gitu. kemuliaan. Begitu. Itu lebih pantas di kafe tuh. terlalu Iya, ini, gitu. betul. Iya, Kita baca nonton juga tuh. nonton yang sama kayaknya kan. Iya. Nah itu gimana Kayaknya Kak? pencipta lagunya juga marah. Singgung ini. Itu gimana Kak nanggepin orang-orang kayak gitu Kak? Ya, jadi di media sosial itu ketika kita terjun, maka kita juga harus mempersiapkan yang namanya mental. Karena ya itu tadi ya, kita nggak bisa ngontrol pikirannya orang. Orang akan berpendapat apa itu sebebas-bebasnya. Ya kan, saya sendiri juga pernah ngalamin yang kayak begitu. Sebenarnya sih simple. Urusan naik flyover di Casablanca. Ya. Ada kan itu Instagramnya. Iya. Polisi kan selalu, orang nyegatnya kan selalu di ujung. Ya, Nggak pernah di tempat Di naik. depan. Selalu ada di belakang. Saya cuman posting aja sedikit. Kenapa juga petugas selalu nyegat? Itu dihajar habis sama orang. Dimaki-maki. Sampai saya bingung. Ini orang kenapa ya di sini ya? Orang cuman posting begitu aja. Saya bisa dimaki-maki, digoblok-goblokin, bodoh lu, nggak bisa mikir. Coba lu ini, sampai saya mikir loh. Apa ya? Nah, tapi di sisi lain, saya juga ngeliat, wah ini kalau memang bahaya sekali. Kalau kita nggak siap, makanya di luar kita lihat banyak orang, artis-artis itu ada yang bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara dihujat di media sosial. Iya. Banyak sih sering Iya, gitu. makanya kita harus mempersiapkan mental juga gitu, bahwa kalaupun ada orang tidak suka ya biarin saja. Yang penting apa yang kita lakukan, toh kayak apalagi kalau jelas ya kayak tadi kita mempersembahkan pujian, kita punya pujian, terus kemudian kita upload, terus kemudian orang wah mestinya di kafe lah, mestinya di ini, ya menurut saya sih nggak perlu terlalu kita masukin ke hati, biarin saja
Itu toh apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu gitu, Ya bahwa emang kita iya sih memang Kak, emang kita biarin emang. Iya. Main terus musiknya. aja emang iya. nggak perlu terlalu ditanggepin Iya, begitu nggak usah Kak. pusing. Iya, apalagi yang Nggak buat usah pusing. pelayanan kayak gitu. Iya. Kan kita pelayanan untuk Tuhan ya. Berarti biar Tuhan aja yang terima, mau orang ngomong apapun ya biarin aja gitu. Iya, kalau memang itu toh, ya itu tadi, toh kita memang mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan kok, bukan Sama untuk kita ini Itu aja. aja sih poinnya. Jadi kalau kita itu juga mesti siap mental, mesti Iya, hati-hati mesti juga, hati-hati. ya kan. Soalnya sebagai anak Tuhan kan lebih disorot lagi Iya. gitu kan. Berarti intinya apapun yang kita post, kita juga harus pikir ininya resikonya apa yang bakal Siap-siap. siap aja gitu ya. Antara dipuji dan dibully. Jadi kan kalau kita posting di media sosial itu menunjukkan bahwa apa namanya, kita berkata-kata ya dalam media sosial itu kan. Iya. Jadi, nah itu Sudah tuh udah masuk tadi uploadannya itu. Mungkin Oh, ada iya, komen iya, iya. tadi. Banyak kelamaan ngomongnya gitu mungkin komennya. oh, iya. Coba saya lihat dulu ya. Soalnya udah bunyi ting, jangan dibilang tuh. Tadi ada podcastnya hadiahnya, kelamaan. jangan kemana-mana. Dari Tetap tadi ya, ngancemnya pakai ada hadiah. Biar pada nggak di skip. Berarti kalau ngepost itu kan istilahnya itu dari hati mungkin ya, dari hati. Berarti kita juga harus memikirkan apa yang kita ucapkan. Bisa Iya, gitu ya, Kak, ya? betul, betul. Memikirkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita post. Soalnya itu kan posting mungkin jadi perpanjangan mulut kita kepada orang-orang di luar sana. Iya, betul. Jadi kalau kayak gitu, apa sih Kak yang boleh kita post? Kan kalau Kak Ucup kemarin bilangnya di posting di media sosial saya tuh banyak kan Ayat dia. ayat. Tiap hari ayat bagus. Kalau saya sepeda guguk yang punya saya Ayat. gitu kan. Nah, kalau Kak Sekalian. Riki kan apa berubah. Nah, Iya, sesuai kan. sesuai. Ya. Kalau Kak Uci apa ya? Saya jarang lihat. Ya ada yang pantas untuk di-post nih kayaknya. Ini kali nanti acara Oh, ini iya, saya boleh, post. boleh. Bangga banget nih Kalau jadi Kak Uci barista. ya itu Mr. Pablo. Intinya di post gitu Ah. kan. Sejauh mana sih kita boleh nge-post yang apa namanya kehidupan sehari-hari kita? Kan kita sebagai anak Tuhan boleh dong, nggak usah share ayat setiap hari lah. Maksudnya kehidupan kita sehari-hari boleh dong, misalnya sejauh sebatas mana kita boleh nge-post kehidupan pribadi kita misalnya. Ya, kalau ngomong batasan sebetulnya agak susah ya, Kak. Batasannya kalau kita mau sampai sebatas mana. Cuman yang pasti itu tadi koridornya adalah memang tidak selalu harus ayat. Kan saya memposting ayat setiap hari itu pun juga karena keputusan. Dan itu pun juga ada yang nggak suka. Itu pun ada yang bully. Itu bukan saya loh Kak. Oh, enggak. Bukan saya baca doang, saya nggak Ayat Ya. aja dihujat ya. Ayat aja dihujat. Si gitu. jempol loh tiap hari loh. Iya, saya Ayat aja dihujat gitu kan. Dibilang sok rohani lah. Emang kamu pelayanan di mana? Emang kamu disuruh siapa? Loh, padahal itu komitmen saya pribadi yang tidak perlu saya ungkapkan juga ke orang lain kan. Nah, karena itu kayak batasan kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita mau post itu hanya sebagai, kadang kita juga memakai media sosial itu kan sebagai kayak history. Ada juga yang kita memanfaatkan tuh sebagai history. Ini loh, aku pernah punya perjalanan ke sini. Kayak Kak Kris misalkan lagi jalan-jalan ke Bintan, naik sepeda Ya. diposting ya nggak salah juga gitu kan. Nggak ada salahnya juga. Kak Uci misalkan lagi jalan-jalan ke puncak gitu kan diposting. Jelek Ya nggak amat ya apa-apa. Bintan sini. Oh, ya kembali deh, Kak. Iya bagusan dikit, kenapa? puncaknya tapi bersalju. Makan jagung ya. Sian deh gue. Ya kan? Atau mungkin kayak Karicing lagi apa Kostum. namanya kostum, Ah. ada kerjaan MC di acara seperti itu diposting ya nggak masalah juga kalau menurut saya. Ya karena makanya harus ada koridor selama itu ya itu tadi repotnya kadang kan batasan batu sandungan itu pun nggak bisa kita kasih harus begini. Yang pasti memang firman Tuhan, ya kan? Tapi batasan batu sandungan standarnya ini setiap orang nanti akan berbeda tergantung dari pemahamannya, ya kan, tergantung dari pemahaman seseorang itu. Nah cuman karena kita ngomong di dalam area sekolah minggu, maka ya harus saya tegaskan batasan kita memposting itu ya postingan kita harus mempermuliakan nama Tuhan
Dan kayak tadi Kak Uci juga bilang, kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai orang Kristen, kita tetap dilihat. Karena seperti yang di firman itu saya sampaikan, gak bisa status kekristenan kita ini terus di media sosial kita pindah. Gak ada, karena orang lihat Kak Kris, Kak Rici, saya, Kak Uci, guru-guru sekolah minggu misalkan. Terus kemudian di media sosial kita berubah jadi orang lain, mau menanggalkan pribadi kita sebagai guru sekolah minggu dan sebagai anak Tuhan kan nggak bisa. Orang tetap, loh ini kan kakak sekolah minggu, pasti itu pertama yang disebut. Ini kan kakak sekolah minggu, kok Soalnya begini, kok kadang-kadang begitu itu gitu. Kak, anak-anak kalau anak sekolah minggu dia nurutin orang tua nih ke gereja. Dia ke gereja, cuman kalau di sosial media dia pengen kelihatan cool gitu. Jadi kayak Kulkas. belaga jadi anak bandel lah, apa iya kayak kulkas di cool gitu. Dingin. Jadi suka jadi orang lain supaya, tapi kan ke gereja harus kalau nggak dimarahin Iya, nyokapnya, iya. bokapnya gitu. Iya, Jadi kayak semacam kepalsuan gitu. Iya, Jadi iya. dua pribadi yang berbeda, kadang-kadang mau sok cool, sosial medianya Dibikin yang gimana. macam-macam Jadi nggak gitu. usah ya kayak gitu-gitu ya. yang nggak perlu Kak, Iya, ya kan? maksudnya iya. Jadi diri sendiri aja Jadi susah. diri sendiri. Nah, Masih suruh apalagi gua kulkas. lagi. Jadi kulkas. Iya, jadi kulkas. Jadi pokoknya semua sosial di kita hidup di dunia nyata dan di mana sosial media Harusnya sama ya. Harusnya sama. Memuliakan Dan nama harus- Tuhan. iya, memuliakan nama Tuhan juga ya, posting-postingan kita tuh harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke. Ya, yang nggak jadi batu sandungan untuk orang lain. Nah terus Soalnya sosmed itu sekarang emang perlu sih ya, gereja aja harus Iya. punya untuk membagikan informasi Betul, sih betul. ya, bukannya bilang jangan nggak usah nggak punya boleh, sosmed iya nggak bisa, gitu. nggak bisa. Karena itu tadi masih manfaat dan sisi positifnya banyak sekali yang bisa Oh, didapatkan. bentar Kak, jawab komen Iya. dulu nih tuh, udah ramai banget. Oh, iya, nih, iya. berapa- Silakan, berapa Kak Uci. ribu Thank you Kak komen. Uci. Thank you, Thank you Kak Uci. Oke. Jadi tentang sosial media untuk bahasan firman kemarin mungkin kita rasa udah cukup ya, Kak? Iya, Oke. mungkin kita- banyak pertanyaan tapi waktu mungkin ya. sudah ini nanti kita sambung ya, sosial media Ya. pokoknya nggak akan habis untuk dibahas. betul. Iya. Nanti Seru kita- sih sebenarnya seru, Kak, seru, banyak seru. sisi. Saya banyak masih sisi. punya banyak pertanyaan tapi mungkin waktunya udah jam Harus segini. memisahkan kita. Iya. Ya udah, terima kasih Kak Ucup. Terima kasih Kak Yusuf. Sama-sama Kak Terima Rici, kasih, Kak Kak Rici. Kris. Terima kasih Kak Kris. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Ya. Kita doa dulu ya. Ya, Kak Yusuf kita tutup mungkin. dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh berbagi secara khusus bagaimana kami berada di media sosial, dan ajar kami untuk kami tidak hidup di dalam kepalsuan, tapi ajar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak kelas Kanaan dan juga Sion, bahkan siapapun yang menikmati acara ini, yang menonton acara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, membawa hidup mereka, untuk mereka hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Sehingga di media sosial sekalipun mereka menjadi berkat, bahkan di dalam kehidupan yang mereka jalani secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga menjadi berkat. Berkati seluruh kehidupan anak-Mu, berkati kami semua, dan kami persembahkan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Halo adik-adik, halo Kak Kris. Hai Kak Rici. Halo, kita kembali lagi di obrolan kita kopi. Apa singkatannya? Ini ada obrolan pendewasaan Obrolan iman. pendewasaan iman. Iya. Baca dong adik-adik, masa udah gede nggak bisa baca, bener nggak? Kalau kita sebut lebih enak Kak. Oh iya betul. Iya. Betul. Sekarang Sekarang kita kedatangan bintang tamu Bintang kembali. tamu kita, iya. Siapa? Siapa namanya Kak? Kak Yusuf. Kak Halo Yusuf. adik-adik semua. Ya, oke, yang kemarin Firman deh kalau nggak salah, bener Iya, nggak? iya Iya, benar. betul, Kemarin Kak. Firman, hari ini talk show. Tentang sosial media. 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 Nah, sosial media itu sebenarnya kalau menurut aku ya, itu bisa dibilang buat kita mengekspresikan sesuatu juga boleh. Mungkin Buat- boleh berkenalan sama orang lain juga,
terus bisa Buat apa pamer, lagi? Kak, buat pamer. Iya, pamer juga bisa sih. Banyak kan sih kalau adik-adik sekarang biasanya pamer. Pamer. Iya, pamer, Iya, pamer, iya, pamer betul, punya betul. temen cakep. Pamer punya PS5. Iya. Ya. Waduh, Pamer kakaknya udah belum punya. boleh bawa motor padahal belum punya SIM. Nah, itu sih ditangkap. Bukan buat pamer, itu mancing namanya. Jadi gimana kau Ucup? Nih, tentang sosial media nih. Iya. Dari firmannya kemarin kan aku juga dengerin nih tentang sosial media itu kan katanya ada bahayanya tuh. Kita lihat YouTube ada yang suruh bikin bom, suruh bikin racun, terus apalagi lah banyak yang negatifnya kan Kak. Kalau dari sisi positifnya tuh ada nggak sih Kak sebenarnya kalau kayak gitu? Sosial media dari sisi positif tentu ada ya, dan banyak sekali sebetulnya sisi positifnya yang bisa didapat. Ya kayak contohnya kalau kita ngelihat kita sebut aja ya YouTube itu kan memang di sisi lain ada orang ngajarin yang nggak bener yang ngeracik racun lah, terus mungkin bikin bom lah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain di situ kita juga menemukan banyak sekali tutorial misalkan untuk yang Pelajaran pengen gitu ya? iya yang pelajaran juga ada di situ, apalagi di masa-masa adik-adik semua ini sedang belajar secara online. Di situ juga banyak diajarkan bagaimana misalkan menghitung cepat. Iya. Terus kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan di sekolah yang tidak bisa dijawab. Di situ ternyata ada orang yang bisa bantu untuk menjawab. Iya. Ya, jadi kalau dibilang dari sisi positif, pasti ada sisi positifnya. Banyak lah ya. Banyak Banyak. juga Banyak. sisi positifnya. Mungkin kayak kita juga sekarang kan kebaktian online, kita juga sekolah minggu kan online di YouTube ini. Iya, Itu sebagai betul. Ini salah satu positif sisi gitu ya. positif loh. Hmm. Karena kalau nggak ada media sosial ini kan repot juga ya, kita kan mau Iya. mengadakan acara-acara seperti ini di Iya. situasi seperti ini juga gitu. Terus kalau ada quiz online, kita bisa promosi juga di media sosial kan? Iya sih, benar juga sih. Iya, Jadi, iya. banyak lah ya sisi Banyak, positifnya banyak. juga ya. Jadi Banyak, Kak. nggak selalu media sosial itu berdampak buruk ya buat kita semua. Iya. Asal mungkin kita harus tahu jamnya, bener nggak ya? Betul. Jamnya tuh bukan maksudnya sekarang tayang jam berapa, maksudnya Iya. dibatasin gitu ya Kak. Mm-mm. Dan di satu sisi juga kalau saya lebih bukan hanya sekedar jam tapi juga konten ya. Oh iya. Konten itu perlu diperhatikan gitu kan. Karena ya memang itu tadi, masa ini sekarang situasi seperti ini memang media sosial ini banyak sekali digunakan apalagi untuk sekolah. Dan mau tidak mau itu anak-anak yang istilahnya kalau kita bilang kayak rate-nya itu kan kayak YouTube dan Instagram dan lain itu kan kalau boleh dibilang kalau nggak salah 13 plus ya atau 12 plus gitu. 13 Nah, plus. 13 plus ya. Nah, itu kan kadang kayak anak yang baru SD tapi harus cari pengetahuan di situ, mau tidak mau kan harus nonton juga kan. Nah, itu Iya. saya rasa juga konten dan juga keterlibatan orang tua di dalam mengarahkan anak-anak ini penting sekali. Iya. Sehingga mereka memperoleh manfaat positifnya dari media sosial ini. Sekalipun memang tidak bisa dihindari karena apa yang tampil di situ kita nggak bisa atur kan. Iya. Kita nggak bisa atur, kadang bahkan mungkin bisa dibilang kita nggak bisa filter, sekalipun ada sih restricted filternya itu kan ada, tapi tetap aja kadang kan muncul Ada misalnya YouTube Kids gitu Iya. ya. Nah, anak saya pakai itu. kayak begitu kan, itu bisa juga. Nah, jadi orang tua perlu terlibat secara aktif untuk juga ikut ngawasin anak-anaknya ini nonton apa aja gitu, supaya anaknya juga nggak terjerumus dan terjebak pada tadi sisi negatif daripada media sosial itu sendiri gitu. Oke. Jangan orang tuanya sibuk Sosial media. Sosial media juga. sendiri, Sosial anaknya media juga. sosial media juga. Gitu ya. Anjingnya juga. Wah, anjingnya Iya. nonton apa? Oh, itu deh. Iya, Terus misalnya nih, kan itu kan kita dari sisi penonton. Misalnya dari sisi konten kreatornya, misalnya aja nih ya, kita berangan-angan, Iya. padahal saya bukan gitu ya. Misalnya saya ini apa sih sebutannya kalau yang selebritis di Instagram? Selebgram. Ya, selebgram gitu kan. Misalnya saya selebgram nih. Ini bertentang, misalnya saya dikasih endorse sesuatu yang sebut aja itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya di endorse Minuman minuman keras. keras. Nah,
terus yang ngepul Iya. itu di endorse misalnya Full tapi bau buah gitu ya. Bawa buah. bau buah itu berarti es rasa buah bukan bukan ya pokoknya yang bertentangan dengan firman Tuhan itu Iya. kita boleh terima nggak sih sebenarnya kayak gitu-gituan toh kita kan kita berpikir kita dapat ini aku ngincar uangnya Iya, kita cuma promosi doang. promosiin Nggak uangnya pakai misalnya bener-bener. minuman kerasnya udahlah bagiin ke orang lain aja lah kasih orang lain kita sebagai anak Tuhan tuh nggak boleh ini tapi kita post aja tuh dapat duitnya doang itu sebenarnya boleh nggak sih kita terima Ya, ini sebenarnya juga masuk bagian dari kadang yang menjadi dilema ya. iya Ya. iya Karena kan mau tidak mau kalau kita bicara soal media sosial itu di situ bisa dipakai untuk ajang pekerjaan. Iya. Ya kayak itu tadi endorse itu Iya, kan. Nah, iya, tapi sebagai anak Tuhan menurut saya kita harus mempertimbangkan produk apa yang akan kita terima sebagai di endorse ke kita itu sebagai produknya apa dulu. Karena mau tidak mau firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita ini nggak jadi batu sandungan, ya kan? Memang kita tidak minum, memang kita nggak ikut isep-isep yang tadi rasa buah itu tadi kan? Iya. Memang kita tidak melakukannya. Tetapi ketika kita memegang itu secara tidak langsung kita ikut terlibat menawarkan ke orang lain. Ya kan? Menawarkan ke orang lain, ngajak orang secara tidak langsung untuk masuk terjerumus ke situ. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya kan kayak di Efesus 5 ayat 11 ya dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya perbuatan kegelapan ini bukan kita berbuat di tempat gelap atau juga atau hanya kita bicara soal sesuatu yang kejahatan, membunuh, ngeracunin orang, bukan, tapi mengarahkan orang ke situ. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik yang seharusnya tidak kita lakukan. Toh saya yakin dan percaya kalau kita sebagai anak Tuhan memang kita berminat untuk terlibat dalam artian mencari duit dari konten-konten di situ, jadi minta di-endorse oleh orang yang lain, merek-merek lain atau produk-produk apapun, maka Tuhan juga bisa memberikan kita jalan kalau kita menolak sesuatu yang tidak baik. Toh endorse kan banyak ya, iya, Iya. bisa produk dilakukan lah ya. banyak produk gitu. Bahkan juga ada juga kalau kita ngomong ada juga jemaat Tuhan di gereja ini pun yang terima endorse bukan dari produk-produk misalkan kayak makanan baby lah, susu baby lah dan lain sebagainya itu ada juga gitu, pakaian-pakaian baby lah atau pakaian-pakaian lain yang tidak harus melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sih Kak. Oh, jadi misalnya yang walaupun kita nggak pakai tuh sebaiknya Jangan. Jangan. Iya, sebaiknya jangan. Apalagi kalau orang tahu ya image kita itu di Iya. gereja Sebagai anak anak Tuhan. Tuhan. Heeh. kok begini sih. Iya. Iya, itu jadi batu sandungan berarti Batu Kak, sandungan, ya. iya. Terus misalnya kalau di sosial media itu kan kemarin aku juga dengerin firmannya Kak Yusuf juga hati-hati untuk bertemu orang secara Online. virtual apa maya lah ya istilahnya Maya, ya, ya, secara di maya. dunia Online. maya gitu kan. Tapi memungkinkan kan misalnya kan sekarang banyak kita berkolaborasi dengan orang lain yang mungkin kita nggak kenal, baru kenal itu di dunia maya itu kan. Misalnya ada ajakan bisnis, terus peluang bisnis misalnya kayak gitu-gitu. Iya. Termasuk tadi endorse gitu. Hati-hatinya kan kemarin di firman Tuhan itu kalau di dunia maya orang itu berbuat baik-baik banget pas ketemu ternyata jahat banget, itu kan juga mesti hati-hati lah ya, kita harus Betul. hati-hati. Iya. Langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk menghindari orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau langkah yang harus diambil ya kita mesti pelajarin orang ini dengan baik. Maksudnya nggak sekedar kita tahu pribadinya ya, mungkin kita perlu lihat ini orang berteman sama siapa sih. Siapa tahu mungkin ternyata kita punya mutual friend ya istilahnya seperti itu kan. Temen yang juga berteman di situ. Kan kita bisa nanya. Ya, satu. Itu kedua, yang pasti adalah kita juga harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Apalagi kalau berbicara soal tadi ya nanti ke depan mungkin anak-anak adik-adik sekolah minggu ini kan kerja. Kalau menjalin hubungan kerja dengan orang melalui media sosial pun
ya kita harus benar-benar hati-hati dan minta hikmat Tuhan supaya kita tidak terjebak di dalam penipuan. Karena sudah banyak sekali kasus penipuan yang terjadi di dunia maya, ya, melalui media sosial. Ketemu terus ternyata ya maaf kata diperkosa dan lain sebagainya. Ternyata ketemu dibohongin, cuman diambil hartanya, dibawa lari motornya lah, dibawa lari handphonenya lah dan lain sebagainya. Sedangkan pribadi orangnya kita sendiri pun mungkin kita punya harapan lebih, ternyata justru malah rusak akhirnya melalui itu semua. Baru kenalan, kita pacaran yuk, minta duit dong, tolong transferin sekian. Iya, gitu. Pulsa gitu ya. Itu di berita banyak sih Banyak, sebenarnya kayak gitu. banyak. Makanya harus hati-hati juga ya. Makanya harus hati-hati karena itu banyak sekali loh orang seperti itu. Ya bahkan saya pernah jadi di Facebook saya tiba-tiba ada orang dari, kita sebut aja dari Afrika Selatan. Iya. Ya, dia ngaku dengan nama saya anaknya pendeta, bahkan dia bilang. Papa saya punya gereja, tapi papa saya sudah dibunuh karena di sana kan sedang ada sengketa inilah ini dan sebagainya. Saya punya harta sekian, bisa nggak you bantu saya? Iya. Nah itu berkali-kali loh, berkali-kali dia nggak cuma lewat Facebook, dia kirim message, tapi dia juga lewat email, dia ngasih gitu. Ya saya sih nggak mau nanggepin, saya cuman alah ini pasti penipuan. Dia bilang dia punya warisannya, tapi saya nggak bisa cairin karena saya lagi di negara konflik. Iya. Jadi ini harus saya istilahnya kasih ke orang lain di luar negara konflik, negara saya lagi konflik ini, supaya harta ini bisa saya ambil. Nah nanti saya minta tolong kamu untuk keep ini warisan saya gitu. Nah saya sih nggak pernah mau tanggepin. Dan itu juga terjadi. Nggak cuma saya, beberapa orang pun pernah juga mengalami hal yang kayak begitu. Modusnya mungkin, sama lah ya. Iya, modusnya sama gitu. Makanya itu mesti kita harus berhati-hati, screeningnya mesti juga bagus gitu. Mesti cari supaya terlebih lagi minta hikmat Tuhan supaya kita nggak melakukan kesalahan atau terjebak di situ. Terus Kak Ricci juga udah pernah nonton belum? Ini sih serialnya disebut merek nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Di Netflix. Iya. Social Dilemma. Social Dilemma. Udah nonton. Udah nonton? Udah. Kak Yusuf udah nonton belum? Oh, saya sih belum nonton. Oh, belum nonton. Ya. Jadi di Social Dilemma itu dia tuh ngangkat bagaimana cerita-cerita di sosial media itu bahayanya tentang apa. Jadi salah satunya algoritmanya tuh kita scroll terus, wah kita lama ngeliatin tentang misalnya tentang anjing. Scroll tentang anjing semua, biar nanti keluar iklan apa atau apa soal anjing semua kan. Nah, betul. Nah, kayak gitu sebenarnya bahayanya bisa ini juga ya Kak sebenarnya. Apa namanya? Kita jadi terlalu lama dengan smartphone kita sampai misalnya meninggalkan kebaktian. Iya. Bisa juga gitu ya Kak ya? Iya, waktu doa, waktu baca firman jadi lupa. Makanya mungkin Pak Pendeta Handoyo juga menyarankan kalau Alkitab itu jangan di handphone mungkin gitu kali ya kayak biar misalnya lagi baca ayat muncul iklan ini muncul notifikasi nih. Lagi ngomongin firman kok lihat guguk. Mungkin itu ya kayak kalau adik-adik mungkin belum pada nonton boleh kali ya ditonton itu ya. Iya. Kita promosi dikit nggak apa-apa lah ya. kasih. Iya. Oke, Kak. Nah, sosial media itu kan ada bagusnya nih. Kayak tadi kan kita udah bahas banyak bagusnya juga. Nah, sebaiknya untuk adik-adik itu ada patokannya nggak ya atau batasannya? Lebih baik tuh kita sharing apa sih di sosial media? Kita boleh ngasih curhat atau mendingan kita sharing ayat-ayat Alkitab aja gitu? Ya sebenarnya batasannya itu adalah selama kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan sih sah-sah saja. Ya sama itu tadi, postingan kita nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, karena memang kan ini sebenarnya kayak jadi batu sandungan itu sebetulnya juga tidak ada apa ya, maksudnya pakemnya gitu. Artinya kayak misalkan kayak itu tadi, saya ada yang di endorse untuk minuman keras. Orang lain merasa fine-fine aja. Bahkan mungkin orang gereja pun seiman pun merasa fine-fine aja, tapi ternyata ada orang yang tersandung gitu. Nah makanya itu kita harus bisa memilah dengan baik kan. Ya tujuannya balik-balik lagi, kita juga mesti punya tujuan yang jelas. Kita di media sosial tuh mau ngapain? Ya kan hanya sekedar eksis. Oh saya pengen orang lihat,
temennya banyak gitu, followersnya banyak 2 juta, tapi iya. kita nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan media sosial itu sebagai tempat pekerjaan itu tadi. Iya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan memilih tempat pekerjaan seperti saya bilang tadi, maka harus ada pemilahan yang kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan sebagai anak Tuhan ini kita tetap jadi berkat gitu. Kita tetap jadi terang, kita tidak juga memakai media sosial ini mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak baik, tapi justru kita melakukan memakai media sosial ini sebagai sarana untuk kita memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain. Ya kayak misalkan kalau posting pemandangan ya boleh-boleh aja. Lagi liburan kemana diposting ya boleh-boleh aja. Kak, bentar Kak, saya potong Kak. Gimana Kak? Cetuk-cetuk Kak. Oh iya. yang tadi Kak, apa namanya, tukang audionya. Tukang audionya sakit. Gitu. Cetuk, aduh gitu kan. Sorry Kak, kita potong dulu bentar Kak ya. Digulung mungkin Kak. Iya. Terus, Kak Uci, sini Kak, mumpung ada Kak Uci nih di sini nih. Oh ya, Kak Uci gabung sama kita nih ya. Iya, boleh dong. Kita ngobrol. Mau bikin konten? Oh iya. Sosial media langsung di konten. Iya, bikin konten dulu dong. Masuk. Buat Buat masuk. Tabernacle Family Junior ya. Sosmednya kan? Iya. Iya. Numpang duduk ya. Jadi kalau belum follow, tolong di follow di sini. Iya. Iya. Pencet Di sini atau subscribe, di sini. like, sharing ke teman, nyalakan loncengnya. Iya. Udah terampil nih Kak Ricci ini. Dan biasakan kalau subscribe itu gratis, nggak ada salahnya untuk mendukung kita Ci. Supaya video-video seperti ini bisa terus kita produksi. Iya. Boleh minum nggak? Boleh? Boleh. Nggak ada isinya Kak. Buka-bukaan banget kita yang nggak ada isinya. Terus Nah, itu. siapa tahu ada jemaat mau endorse. Boleh. Tapi jangan minuman keras tolong. Itu bakatnya dikeluarin. Nawarin endorse. Terus kayak posting-posting tadi tuh Kak. Misalnya kita mau posting yang kayak, aduh gua baru dimarahin nih sama orang tua nih. Ya, langsung dasar orang tua tidak pengertian kepada anaknya. Itu perlu nggak sih? Kan biasa kan apa namanya, anak-anak sekarang suka Curhat mengutarakan gitu curhat ya. itu Curcol. di apa? Banyak Sosial kan sih media, di iya. sosial media. Terus Facebook, kalau Instagram apa namanya yang Instastory. Instastory. Itu sebenarnya boleh, perlu, nggak perlu, atau udah nggak boleh gitu. Kak Uci gimana Kak Uci? Oh nggak nanya tahu, Kak Uci. saya Nggak mau tahu. nanya, jangan-jangan anak saya lagi bikin instastory, Iya. saya marahin ini. Saya mau cek dulu. Benar. Saya mau nanya, saya sebagai orang tua gimana tuh kalau diomongin sama anak saya di instastory? Boleh nggak tuh anak tuh? Coba nasehatin Kak. Ya jadi kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Nggak perlu karena di satu sisi kan kita harus menjaga orang tua kita juga. Kondisi orang tua kita, kondisi keluarga kita itu tidak perlu kita ekspos ke media sosial yang Sampai- tidak ada hubungannya sama Sampai kita pertemanan gitu. kita juga ya. Iya, kan nggak perlu gitu. Terus bahkan mungkin apa namanya sampai nanti akhirnya itu pun nanti kedepannya akhirnya kan mempermalukan kita sendiri karena keadaan keluarga kita terekspos ke orang lain tahu oh ternyata papa mamanya dia tuh kayak gini, pantesan punya anak kayak begini, nah kayak begitu kan. Nah itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik gitu saya rasa ya. Karena itu menurut saya sih nggak perlu kalau sampai kita curhat ada di situ. Ya tujuannya mau buat apa gitu. Kadang kan memang mereka cuman butuh perhatian kan, apalagi anak-anak usia remaja gitu kan, memang mereka sering mencari perhatian ya. Kalau memang mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya ya mungkin bisa harusnya ada dialog antara orang tua dan anak yang lebih baik daripada mereka posting ke media sosial seperti itu. Atau lebih baik juga kayak Ngob- konsultasi ke Ya, evangelis, betul. pendeta, mungkin ke ke Pak Handoyo sebagai hamba Pak Tuhan Yusuf, gitu. ke Kak Uci, Kak Ricci gitu kali ya. Ke hamba Tuhan sih Ya, lebih baik. Hamba Tuhan lah jangan ya. sama saya lah. Iya. Iya. Nanti diomongin lagi sama anaknya. Iya. Terus, apalagi nih Kak Ricci? Nah kalau kita foto-foto di gereja lagi ada acara nih, ada drama Natal misalnya, jadi salah satu dancernya, terus kita foto bareng-bareng, itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau itu lebih berkesan pamer ya? Kalau menurut saya enggak ya, boleh-boleh saja. Toh kalaupun kita nggak foto, toh kita juga tetap didokumentasikan kan, dan foto itu juga nantinya akan muncul juga kan.
di lembaran Facebook gereja, bahkan mungkin kita juga bisa re-upload kan untuk di halaman kita sendiri gitu. Padahal tuh gereja juga nggak pamer sih ya, kayak Iya, tujuannya bukan. kan melaporkan Iya, kegiatan melaporkan di gereja kan dan sekarang. juga kayak ini ya, apa? Justru kita memberi motivasi ke Iya, yang lain juga ya. iya. Kak, supaya ini loh anak-anak yang sudah ikut Semua terlibat ya. di sini seperti itu gitu. Beda sih, beda Soalnya sekali. ada Kalau yang tambahan itu, Kak, caption kali ya kak. Yang kayak ada orang perjamuan aja mesti difoto dulu Kak Difoto sebelum dulu. minum gitu. Ya kalau perjamuan mau difoto dulu sebenarnya yang jadi pertanyaan ya mau buat Sempet-sempetnya apa gitu ya. Terus Tanya mau buat doa, apa malah foto. gitu. Ya kan. Kok saya jadi marah ya? Terus kan Coba jadi diminum dulu nih. ya memang kalau kayak begitu kan ada sedikit ya. Ada sedikit kita bilang rada mau show off gitu ya. Nih, gua perjamuan nih. Iya. Lu mana gitu ya. Sebenarnya sih itu tadi nggak penting-penting amat sih gitu loh untuk kita lakukan gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga apa namanya kalau foto di gereja kita datang nih ke gereja, kadang-kadang kan ada orang juga berpikiran tuh kita sebenarnya posting itu tuh bersyukur kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa datang. Cuman kan mungkin pandangan orang berbeda-beda kayak. Jadi ada yang satu nganggap kita tuh pamer, ada satu orang yang menganggap oh dia udah pernah mengalami mukjizat, mungkin dia nih gue setelah terima mukjizat nggak lupa loh sama Tuhan gitu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu kali ya kayak. Jadi nggak bisa menyenangkan semua orang kali. Ya, memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau hanya sekedar waktu dia datang, terus kemudian dia foto, saya rasa sih masih fine-fine aja ya, nggak ada masalah gitu. Ya kecuali terus kemudian kadang kan ditambahin caption yang rada-rada alay begitu ya, yang menimbulkan kesan kok ini begini amat ya ini orang. Iya. Karena jujur saja ada jemaat Tuhan yang setiap kali dia datang dia harus foto dulu. Orang ini rajin. Datang doa waktu kita ada tatap muka doa pagi waktu dia juga selalu hadir. Tapi itu selalu setiap kali dia entah itu waktu dia datang sebelum kita mulai atau waktu pulang pasti ada. Entah itu diupload atau tidak, saya juga nggak ngerti sih. Dan tujuannya pun saya juga nggak pernah nanya. Kadang sih pengen nanya sebenarnya buat apa gitu kan. Kok tiap kali harus berpose terus dari beberapa sisi gitu. Oh saya tahu itu mungkin tujuannya Laporan ke istrinya mungkin ya, apa suaminya gitu. Saya datang loh ke kemana-mana. Gitu. Kayak mungkin adik-adik di sini juga ini kali ya apa ini foto. Mami saya ke gereja nih, bukan ke time zone doang. Mungkin itu kali ya. Itu mungkin ada satu sisi juga. Iya buat iya laporan bisa jadi mungkin sih, ya. bisa jadi. Kita nggak di endorse sama time zone tadi ya. Iya, iya. Sebut ya. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa lah, biasa lah. Ya bisa lah. Mau lanjut ya. Kita malah bantuin dia udah buka lagi Oh sekarang. iya, iya. Ya mungkin kayak apa namanya ya, pemikiran orang tuh juga kita nggak bisa kontrol sebenarnya kan. Kayak kita mau posting adik-adik di sini mungkin yang baru dapat PS5, saya belum dapat tuh. Saya juga. Iya. Undiannya Nanti nggak habis acara dapat. ini Kak kayaknya ada door Ada ya? prize. Oh, door Oh, prize iya. ya dapat. Dapat Makanya pintu. Dan kemana-mana nonton terus. Kayak apa dapat PS5 ini. Captionnya tapi rohani mungkin ya. Puji Tuhan sudah dibelikan PS5. Kayak gitu-gitu sebenarnya perlu diposting atau enggak. Kalau yang misalnya posting PS5 gue udah punya, lu udah punya atau belum gitu kan. Nah. Itu kan apa nyolot banget. Jelas-jelas ya, Itu- jelas ya ribet. Iya, itu kan otomatis dia pengennya nyombong. Sebenarnya kan kalau yang puji Tuhan gitu kan dia pengennya bersyukur gitu. Itu sebenarnya kita posting nggak apa-apa atau emang udahlah nggak usah posting lah. Lu punya ya buat lu sendiri apa gimana ya, Kak? Kalau memang itu sebagai bentuk ucapan syukur, yang betul-betul sebagai bentuk ucapan syukur sih saya rasa ya masih aman-aman saja ya, nggak ada masalah gitu. Ya balik-balik lagi memang kadang yang repot itu kita juga mesti mempertanyakan motivasi dari diri kita sendiri kan. Nah kalau memang kita sebagai orang yang posting itu, kalau memang kita merasa bahwa postingan ini aku tujukan untuk pamer, ya maka kita harus koreksi gitu. Supaya kita nggak melakukan itu. Karena kayak begitu kan itu dari kalau nggak salah kayak misalkan kita ngomong PS itu tadi ya, dari awal itu udah banyak ya.
kayak template yang sengaja dibikin. Iya. Padahal iya, orang iya, itu nggak iya. punya gitu. Tapi sekedar ada juga kan tujuannya cuma apa sih ya biar rame aja gitu loh. Biar rame aja gitu. Tapi kalau memang kita yang mempertanyakan diri kita sendiri bahwa kalau memang itu ternyata tujuannya kita mau pengen show off, ya lebih baik kita segera bertobat gitu kan. Oh, nggak usah lah ya. Janganlah gitu kan. Kan masih ada cara-cara yang lain untuk kita bisa mengucap syukur tanpa harus kita show off seperti itu gitu. Iya. Mungkin kayak yang apa namanya yang dapat duit segepok dipamerin di foto nih, Iya. gitu kan. Itu kalau menurut saya nih ya pribadi itu walaupun captionnya puji Tuhan, hati-hati ntar misalnya ketahuan dia lokasinya di mana dirampok, nah itu dia tuh lebih parah kan misalnya. Jadi Gitu. kalau kayak gini sosial media itu ada dua sisi ya, satu dari yang ngepost sama satu yang ngebaca Dari baca, postingannya ya. iya. Nah kalau yang soal ngebaca postingan nih, namanya kita kan di negara berkembang, berflower ya. Nah, Berflower. berflower. Nah kita itu selalu dihadapkan sama yang namanya haters. Bener nggak Kak Grace? Iya, Nah. enggak di negara berkembang Iya. doang Iya, sih. semua ya, Keluar, semua. semua. Tapi netizen kita ini yang paling Terkenalnya terkenal begitu. Nah, kita nih posting dengan motivasi yang benar. Misalnya para pemain musik di gereja gitu, bikin rekaman YouTube, diposting. Terus di antara kalimat-kalimat komentar, bagus ya pelayanannya, bagus ya. Pasti ada orang-orang yang nggak suka gitu kan. Betul. Yang Iya. ngatain Betul. kita gitu, yang ngomong ini Benar. jangan main buat kesombongan diri sendiri ya. Iya. Semoga ini untuk Tuhan aja ya. Jangan gitu, curi gitu. kemuliaan. Begitu. Itu lebih pantas di kafe tuh. terlalu Iya, ini, gitu. betul. Iya, Kita baca nonton juga tuh. nonton yang sama kayaknya kan. Iya. Nah itu gimana Kayaknya Kak? pencipta lagunya juga marah. Singgung ini. Itu gimana Kak nanggepin orang-orang kayak gitu Kak? Ya, jadi di media sosial itu ketika kita terjun, maka kita juga harus mempersiapkan yang namanya mental. Karena ya itu tadi ya, kita nggak bisa ngontrol pikirannya orang. Orang akan berpendapat apa itu sebebas-bebasnya. Ya kan? Saya sendiri juga pernah ngalamin yang kayak begitu. Sebenarnya sih simple. Urusan naik flyover di Casablanca. Ya. Ada kan itu Instagramnya. Iya. Polisi kan selalu orang nyegatnya kan selalu di ujung. Ya, Nggak pernah di tempat Di naik. depan. Selalu ada di belakang. Saya cuman posting aja sedikit. Kenapa juga petugas selalu nyegat? Itu dihajar habis sama orang. Dimaki-maki. Sampai saya bingung. Ini orang kenapa ya di sini ya? Orang cuman posting begitu aja. Saya bisa dimaki-maki, digoblok-goblokin, bodoh lu, nggak bisa mikir. Coba lu ini sampai saya mikir loh. Apa ya? Nah, tapi di sisi lain saya juga lihat, wah ini kalau memang bahaya sekali. Kalau kita nggak siap, makanya di luar kita lihat banyak orang, artis-artis itu ada yang bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara dihujat di media sosial. Iya. Banyak sih sering Iya, gitu. makanya kita harus mempersiapkan mental juga gitu bahwa kalaupun ada orang tidak suka ya biarin saja. Yang penting apa yang kita lakukan toh kayak apalagi kalau jelas ya kayak tadi kita mempersembahkan pujian, kita punya pujian, terus kemudian kita upload, terus kemudian orang wah mestinya di kafe lah, mestinya di ini. Ya menurut saya sih nggak perlu terlalu kita masukin ke hati, biarin saja. Itu toh apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu gitu. Ya bahwa emang kita sih memang Kak, emang kita biarin emang. Iya. Main terus musiknya. aja emang iya. nggak perlu terlalu ditanggepin Iya, begitu nggak usah Kak. pusing, Iya, Apalagi iya. yang Nggak buat usah pusing. pelayanan kayak gitu. Iya. Kan kita pelayanan untuk Tuhan ya. Berarti biar Tuhan aja yang terima, mau orang ngomong apapun ya biarin aja gitu. Iya, kalau memang itu toh, ya itu tadi, toh kita memang mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan kok, bukan Cuma untuk kita ini aja. Itu aja sih poinnya. Jadi kalau kita itu juga mesti siap mental, mesti Iya, hati-hati mesti juga, hati-hati. ya kan. Soalnya sebagai anak Tuhan kan lebih disorot lagi Iya. gitu kan. Berarti intinya apapun yang kita post, kita juga harus pikir ininya resikonya apa yang bakal di Siap-siap. siap aja gitu ya. Antara dipuji dan dibully. Jadi kan kalau kita posting di media sosial itu menunjukkan bahwa apa namanya kita berkata-kata ya dalam media sosial itu kan. Iya. Jadi, nah itu
Sudah tuh, udah masuk tadi uploadannya itu. Mungkin Oh, ada iya, komen iya. tadi. Banyak kelamaan ngomongnya gitu mungkin komennya. Oh, iya, 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 Coba iya. saya lihat dulu ya. Namanya udah bunyi ting, jangan dibilang tuh. Tadi podcastnya ada hadiahnya, kelamaan. jangan kemana-mana. Dari Tetap tadi ya, ngancemnya pakai ada hadiah. Biar pada nggak di skip. Berarti kalau ngepost itu kan istilahnya itu dari hati, mungkin ya, dari hati. Berarti kita juga harus memikirkan apa yang kita ucapkan. Bisa Iya, gitu ya, Kak, ya? betul, betul. Memikirkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita post. Soalnya itu kan posting mungkin jadi perpanjangan mulut kita kepada orang-orang di luar sana. Iya, betul. Jadi kalau kayak gitu, apa sih Kak yang boleh kita post? Kan kalau Kak Ucup kemarin bilangnya di posting di media sosial saya tuh banyak kan Ayat dia. ayat. Tiap hari ayat, bagus. Kalau saya sepeda guguk. Yang gue jaga saya Ayat. gitu kan. Nah, kalau Kak Sekalian. Riki kan apa berubah. Nah, Iya, sesuai kan. sesuai. Ya. Kalau Kak Uci apa ya? Saya jarang lihat. Ya, ada yang pantas untuk di-post nih kayaknya. Ini kali nanti acara Oh, ini iya, saya boleh, pun boleh. bangga banget nih Kalau jadi Kak Uci barista. ya itu Mr. Pablo. Saya ada anjingnya di post gitu kan. Ah. Sejauh mana sih kita boleh nge-post yang apa namanya kehidupan sehari-hari kita? Kan kita sebagai anak Tuhan boleh dong, nggak usah share ayat setiap hari lah. Maksudnya kehidupan kita sehari-hari boleh dong, misalnya sejauh sebatas mana kita boleh nge-post kehidupan pribadi kita misalnya. Ya, kalau ngomong batasan sebetulnya agak susah ya, Kak. Batasannya kalau kita ngomong sampai sebatas mana. Cuman yang pasti itu tadi koridornya adalah memang tidak selalu harus ayat. Kan saya memposting ayat setiap hari itu pun juga karena keputusan. Dan itu pun juga ada yang nggak suka. Itu pun ada yang bully. Itu bukan saya loh, Kak. Oh, enggak. Bukan saya baca doang, saya nggak Ayat Ya. aja dihujat ya. Ayat aja dihujat. Si gitu. jempol loh tiap hari loh. Iya, saya Ayat aja dihujat gitu kan. Dibilang sok rohani lah. Emang kamu pelayanan di mana? Emang kamu disuruh siapa? Loh, padahal itu komitmen saya pribadi yang tidak perlu saya ungkapkan juga ke orang lain kan. Nah, karena itu kayak batasan kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita mau post itu hanya sebagai, kadang kita juga memakai media sosial itu kan sebagai kayak history. Ada juga yang kita memanfaatkan tuh sebagai history. Ini loh, aku pernah punya perjalanan ke sini. Kayak Kak Kris misalkan lagi jalan-jalan ke Bintan, naik sepeda Ya. diposting ya nggak salah juga gitu kan. Nggak ada salahnya juga. Kak Uci misalkan lagi jalan-jalan ke puncak gitu kan diposting. Jelek Ya nggak amat ya apa-apa. Bintan sini. Oh, ya kembali deh, Kak. Iya, bagusan dikit kenapa? puncaknya tapi bersalju. Makan jagung ya. Sian deh gue. Ya kan? Atau mungkin kayak Karicing lagi apa Kostum. namanya kostum, Ah. ada kerjaan MC di acara seperti itu diposting ya nggak masalah juga kalau menurut saya. Ya karena makanya harus ada koridor selama itu ya itu tadi repotnya kadang kan batasan batu sandungan itu pun nggak bisa kita kasih harus begini. Yang pasti memang firman Tuhan, ya kan? Tapi batasan batu sandungan standarnya ini setiap orang nanti akan berbeda tergantung dari pemahamannya, ya kan, tergantung dari pemahaman seseorang itu. Nah cuman karena kita ngomong di dalam area sekolah minggu, maka ya harus saya tegaskan batasan kita memposting itu ya postingan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kayak tadi Kak Uci juga bilang, kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai orang Kristen, kita tetap dilihat. Karena seperti yang di firman itu saya sampaikan, gak bisa status kekristenan kita ini terus di media sosial kita pindah. Gak ada, karena orang lihat Kak Kris, Kak Rici, saya, Kak Uci, guru-guru sekolah minggu misalkan. Terus kemudian di media sosial kita berubah jadi orang lain, mau menanggalkan pribadi kita sebagai guru sekolah minggu dan sebagai anak Tuhan kan gak bisa. Orang tetap, loh ini kan kakak sekolah minggu, pasti itu pertama yang disebut. Ini kan kakak sekolah minggu, kok Soalnya begini, kok kadang-kadang begitu itu gitu. Kak, anak-anak kalau anak sekolah minggu dia nurutin orang tua nih ke gereja. Dia ke gereja, cuman kalau di sosial media dia pengen kelihatan cool gitu. Jadi kayak Kulkas. belaga jadi anak bandel lah, apa iya kayak kulkas di cool gitu. Dingin. Jadi suka jadi orang lain supaya, tapi kan ke gereja harus kalau nggak dimarahin nyokapnya, Iya, iya. bokapnya gitu. Iya, Jadi kayak semacam kepalsuan gitu Iya, dari iya. dua pribadi yang berbeda. Kadang-kadang mau sok cool
sosial medianya Dibikin yang gimana. macam-macam Jadi nggak gitu. usah ya kayak gitu-gitu ya. Ya nggak perlu Kak, Iya, ya kan? maksudnya iya. Jadi diri sendiri aja Jadi susah. diri sendiri. Nah, Mahasiswa apalagi gua kulkas. lagi. Jadi kulkas. Iya, jadi kulkas. Jadi pokoknya semua sosial di kita hidup di dunia nyata dan di mana sosial media Harusnya sama ya. Harusnya sama. Memuliakan Dan harus- nama Tuhan. iya, memuliakan nama Tuhan juga ya, posting-postingan kita tuh harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke. Ya, yang nggak jadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, terus Soalnya sosmed itu sekarang emang perlu sih ya, gereja aja harus Iya. punya untuk membagikan informasi Betul, sih betul. ya, bukannya bilang jangan nggak usah nggak punya boleh, sosmed iya nggak bisa, gitu. nggak bisa. Karena itu tadi masih manfaat dan sisi positifnya banyak sekali yang bisa didapatkan. Oh bentar Kak, jawab komen Iya. dulu nih tuh, udah ramai banget. Oh iya, nih, iya. berapa- Silakan, berapa Kak Uci. ribu Thank you Kak komen. Uci. Thank you. Thank you Kak Uci. Oke. Jadi tentang sosial media untuk bahasan firman kemarin mungkin kita rasa udah cukup ya, Kak? Iya, Oke. mungkin kita- banyak pertanyaan tapi waktu mungkin ya. sudah ini nanti kita sambung ya, sosial media Ya. pokoknya nggak akan habis untuk dibahas. betul. Ya, Nanti seru kita- sih sebenarnya seru, Kak, seru, banyak seru. sisi. Saya banyak masih sisi. punya banyak pertanyaan tapi mungkin waktunya udah jam Harus segini. memisahkan kita. Ya, Ya udah, terima kasih Kak Ucup. Terima kasih. Kak sama-sama Yusuf. Kak Terima Ricci, kasih, Kak Kak Ricci. Kris. Terima kasih Kak Kris. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik.